warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah saya akan masuk 4 kali pertemuan. Ada beberapa materi, terutama adalah karena ini mata kuliahnya adalah mata kuliah barista. Saya nggak tahu apakah sebelumnya Anda sudah pernah kuliah dengan saya? Udah, Pak. Oke, baik. Nah, jadi ini mata kuliah barista dan ada beberapa materi yang juga tentang kopi. Jadi hari ini kita bicara tentang kopi, alat seduh kopi dan sebagainya. Ada banyak bentuk alat seduh kopi, ya, dan juga sangat banyak bentuk-bentuk dan juga cara-cara orang menyeduh kopi, ya. Nah, baik, kita akan mulai. Kita bicara tentang seduh kopi, alat seduh kopi, ya. Sebenarnya alat seduh kopi ini adalah salah satu media ataupun juga salah satu alat untuk memberikan sebuah cita rasa. Jadi cita rasa suatu kopi itu berada di alat seduh. Kopinya boleh apa aja, ya, jenisnya boleh apa aja, tetapi alat seduh ini akan merubah Anda, ya, dengan sebuah cita rasa. Nah, alat seduh ini berbagai macam, banyak bentuknya, ya. Bahkan juga cara penyajiannya juga berbagai bentuk. Salah satu contohnya adalah mungkin Anda pernah minum kopi dengan kopinya gelasnya terbalik, ya. Yang sering kita kenal dengan kopi cup, ya. Kemudian ada juga jenis kopi yang lain, yang kopi biasa, kemudian kopi yang ditutup, kemudian kopi pakai pipet dan sebagainya. Nah, terlepas dari itu, setiap kopi yang sudah dihasilkan pasti akan diolah dengan menggunakan mesin. Ya, mungkin Anda sudah pelajari bagaimana proses penggilingannya, kemudian roastingnya light, medium, kemudian dark dan sebagainya. Saya pikir Anda sudah pelajari itu. Nah, hari ini kita akan coba lihat alat seduh kopi. Ada berapa banyak alat seduh kopi? Ada 6 sampai dengan 7 alat seduh kopi yang ada. Mungkin beberapa yang Anda sering lihat. Nah, kalau dari gambar, ini adalah alat seduh yang sering digunakan. Tapi kalau yang paling unik adalah yang ini. Ini jarang tetapi ada. Karena orang nggak mau lagi pakai tenaga. Sekarang udah pakai mesin, ya. Tapi ini masih banyak orang mencarinya. Karena tingkat hasil yang diberikan cita rasanya juga akan menjadi sebuah cita rasa yang unik. Nah, dalam dunia perkopian, ya, jadi kita dunia perkopian, ya, perkopian brewing atau teknik menyeduh. Nah, kopi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan sebuah karakter atau cita rasa kopi. Seperti saya katakan tadi, kopi boleh apa aja, tapi cara seduhnya, kopi yang sama memiliki cara seduh yang berbeda, pasti akan menghasilkan rasa yang berbeda. Nah, siapa yang sangka sebuah teknik seduh kopi bisa menciptakan sebuah cita rasa pada kopi itu sendiri. Ya, jadi kopi yang sama Anda saring, Anda minum. Kemudian ada yang menggunakan espresso, mesin dan sebagainya sehingga muncul namanya crema, ini namanya crema. Nah, rasanya akan berbeda. Nah, inilah dia yang dikatakan adalah dunia perkopian. Sebuah teknik yang menyajikan kopi, tetapi kopi itu adalah merupakan salah satu hal yang sangat menarik, ya. Nah, oke. Hilang Den. Baik. Nah, oke. Yang kedua, untuk membuat kopi pasti kita memerlukan sebuah alat atau metode. Bagaimana sih cara orang menyajikan kopi itu? Nah, di dalam dunia kopi juga ada 2 metode seduhnya. Yang pertama adalah teknik seduh dengan menggunakan mesin, ya. Nah, ada juga yang menggunakan, yang kedua adalah seduh manual atau dikenal dengan manual brew, ya. Manual brew ini adalah kopi yang dibuat secara manual dan disajikan secara manual dan memiliki cita rasa yang sangat enak dan sangat menarik, ya. Masing-masing juga akan memiliki rasa yang berbeda, sama seperti Anda. Anda pasti kalau disuruh pilih Arabica sama Robusta, Anda pasti punya pilihan tersendiri. Ya, bahkan ada juga saya nggak suka, misalnya ya, saya nggak suka dengan kopi Arabica, nggak suka dengan kopi yang lain. Ya, pokoknya kopi tubruk ada. Ya,
Tapi semua kopi, bentuk kopi yang sama, tetapi tidak bisa menghasilkan rasa yang sama. Contoh, kalau rasanya sama semua, buat apa tuh banyak warung kopi? Ya, makanya setiap warung kopi biasanya juga akan memiliki nilai khas tersendiri atau memiliki rasa tersendiri, sehingga cita rasa itu menjadikan sebuah cita rasa yang sangat unik. Nah, bagaimana bisa menciptakan cita rasa yang unik ini? Dihasilkan dari metode ataupun proses pembuatannya. Ada beberapa jenis dan ada beberapa alat yang bisa menunjang dalam menghasilkan sebuah rasa yang sangat baik di dalam dunia perkopian. Nah, salah satunya adalah V60. Nah, teknik V60 ini adalah sebuah teknik yang sangat lama, tetapi teknik ini menjadikan sebuah teknik yang sangat unik. Nah, kalau Anda pecinta kopi, Anda minum kopi V60 ini, Anda nggak akan minum dengan gula. Kopi pahit yang digunakan dengan V60 akan terasa manis. Ya, jadi Anda boleh coba V60. Jadi V60 ini adalah salah satu alat seduh. Bentuknya seperti gelas, tetapi ini bolong. Nah, ditaruh diletakkan kertas saring, kemudian ditaruhkan kopi, kemudian diseduh. Jadi diseduh itu pakai teko ya, diputar ya. Dan teknik putaran ini juga suhu yang digunakan juga sangat mempengaruhi hasilnya. Ya, ada yang memutar adalah mutar lingkaran, satu lagi memutar angka 8, atau juga ada yang menuang, tapi biasanya yang menuang itu nggak enak. Satu lagi, suhunya juga sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya cita rasa kopi ini berdasarkan bagaimana cara orang membuatnya. Ya, jadi Anda boleh duduk di sebuah warung kopi, tapi yang bikin kopi berbeda pasti akan memiliki rasa yang berbeda. Cara gorengnya misalnya, kalau orang bikin nasi goreng, gorengnya tuh gimana gitu. Nah, tingkat gorengnya ini yang akan menentukan apakah dia bagus atau tidak. Gitu. Nah, ini yang menjadikan sebuah alasan ya, kenapa kopi itu memang tergantung daripada yang buatnya. Nah, saya coba sekali lagi ya. Oke, kayaknya saya belum bisa siapin. Nah, ada beberapa majalah kopi dan juga penikmat kopi mengatakan bahwa V60 ini adalah salah satu jenis kopi yang paling menarik ataupun salah satu bentuk penyajian yang sangat unik, ya, bahkan juga menjadi salah satu hal yang terbaik. Nah, prosesnya itu adalah membutuhkan kreativitas. Jadi kita membutuhkan kreativitas kita, seperti saya katakan tadi. Bisa angka 8 kita siram airnya, bisa putar-putar keliling-keliling. Ya, nah ini adalah proses penyeduhannya. Bagaimana air itu mengalir, jadi air panas itu mengalir ke bubuk kopi yang berada di atas filter. Nah, teknik kopi ini tercipta sebenarnya sudah sangat lama, atau juga ada disebut dengan teknologi drip. Ya, banyak. Jadi drip juga konsepnya sama ya. Tapi nanti ada alatnya drip. Nah, kenapa V60? Karena bentuknya V dan sudutnya adalah 60. Nah, sebenarnya pencipta V60 ini adalah berasal dari Jepang yang bernama Hario. Ya, Hario inilah yang pertama sekali menciptakan dan juga membuat alat seduh kopi secara sederhana. Nah, bentuknya V dan dengan sudut 60 diberikanlah nama V60. Dan ini tidak semua warung ada. Ya, saya sempat main kuliner kopi, ya, minuman kopi. Di Takengon juga tidak semua warung kopi memiliki alat V60. Ya, beberapa memiliki V60, tapi biasanya Anda disajikan tidak menggunakan gula. Minumlah. Tapi ketika Anda minum, Anda akan merasakan tingkat manisnya kopi. Ya, jadi kopi itu pahit, tapi ternyata memiliki gula di dalamnya. Ya. Nah, ini adalah salah satu alat yang dinamakan adalah V60. Ya, jadi ini adalah sebuah alat klasik yang sudah lama digunakan dan ini juga sangat menarik untuk Anda boleh mencobanya. Ya. Oke. Alat yang kedua, Vietnam Drip. Ya.
Jadi Vietnam drip ini sebenarnya tidak asing juga bagi kita. Kalau Anda lihat di gambar, ini ada gelas, ada susu, di bawahnya ada kopi. Vietnam drip ini adalah ada kopi di atasnya, tapi ada saringannya di sini. Ya. Alat seduh kopi manual ini katanya adalah alat kopi terbaik yang dikenal dengan Vietnam drip, karena di Vietnam sangat banyak ya kopi jenis-jenis apa namanya alat Vietnam drip ini. Nah, dan ini sangat populer, tetapi permasalahannya adalah kita untuk mendapatkan minuman kopi kita butuh waktu yang lama ya. Jadi 1 tetes kopi, 2 tetes kopi ya. Tetapi tetesan kopi ini akan menjadi sebuah kenikmatan tertentu. Tetes demi tetes turun, kemudian nikmat ini bisa menemanimu. Jadi artinya Anda bisa ngerjain yang lain gitu ya, tinggalin baru Anda minum. Nah, tapi kalau ingin seruput minum kopi buru-buru nggak bisa. Ya, jadi ini butuh waktu yang lama. Kemudian tetapi Anda akan merasakan nilai nikmatnya kopi itu luar biasa. Kenapa? Karena memang ekstrak ataupun namanya juga drip ya, tetesan-tetesan yang jatuh dikumpulkan sehingga kemudian Anda minum. Dan rasanya sangat manis. Dan ini biasanya kita juga bisa minum dengan creamer, susu dan sebagainya. Kalau di luar orang kan nggak kenal yang namanya sangar. Sangar itu Anda cuma bisa kenal di Aceh. Ya. Sangar, sangat mengerti gitu ya. Nah, sangar itu adalah sebenarnya campuran susu dan kopi. Cuman komposisi susunya yang lebih sedikit ya. Kalau kopi susu susunya banyak ya. Kurang dari kopi susu adalah yang dinamakan dengan sangar ya. Jadi sangar itu khusus adalah minuman memang formulanya itu ada di kita gitu ya. Ini alat yang kedua. Nah, alat yang ketiga sipon. Saya pikir sipon ini sudah banyak Anda lihat. Nah, sipon ini salah satu alat kopi manual juga, tapi juga memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dibandingkan dengan alat-alat yang lain. Yang pertama, alatnya mahal. Yang kedua, alatnya unik. Kalau Anda lihat, ini ada 2 sipon ya. Sipon 1 sama sipon 2. Nah, sipon pertama ini adalah kopinya. Kemudian ini adalah air panas. Dipanaskan dengan spiritus ya. Tabung khusus ya. Jadi dipanaskan atau nesting dan sebagainya. Kemudian air ini dimasak. Ketika dimasak akan menghasilkan uap. Uap itu akan naik ke atas. Nah, uap inilah mencampur dengan kopi, kemudian tekanan itu akan turun kembali, masuk kembali, tinggal ampas di atas, dan juga air kopinya turun ke bawah. Ya. Nah, ini adalah proses ekstrak sebenarnya. Kalau kita lihat secara teoritis, ini ada bagaimana kita mengekstrak kopi menjadi air kopi. Atau airnya adalah, uap airnya akan bergabung dengan kopi, kemudian akan menghasilkan air yang bercampur dengan kopi. Ya. Tetapi meskipun memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, tapi kopi ini adalah memiliki rasa yang khusus atau spesial. Dan cara penyajian menggunakan sipon ini sendiri dengan cara kita masak tadinya, kita masak ini airnya, kemudian airnya naik ke atas, kemudian kopi ini akan turun ke bawah sama air uap tadi. Nah, jadi air yang kita masak ini mendidih naik ke atas, kemudian baru dia turun kembali. Setelah kita buang ataupun kita matikan ini spiritusnya, kita aduk kopinya, kemudian kopi ini akan mengarah ke tabung bawah. Nah, setelah itu kamu tinggal menuangkan dalam cangkir dan Anda minumlah kopi. Nah, teknik ini sangat menarik dan juga tetapi problemnya adalah tidak semua orang memiliki alat sipon, ya. Kemudian proses pembakarannya dan sebagainya. Tapi ini adalah memiliki penggemar tersendiri terhadap jenis alat seduh sipon ini. Ya. Baik, kita coba lihat lagi alat yang keempat, French press ya. Nah, French press ini salah satu alat seduh kopi manual terbaik. Saya pikir ini semua orang pasti tahu dan ini mudah sekali. Anda bisa dapatkan dimanapun. Nah, yang uniknya kenapa dikatakan French press? Ini adalah tutupnya, ya, French
press, jadi proses penekanan ini dikatakan adalah French press. Salah satu alat untuk menyeduh kopi. Jadi kopinya kita taruh di bawah, kemudian kita taruh air, kemudian kita tekan dengan saringannya sehingga akan turun ke bawah dan mengepres ekstraknya akan bercampur dengan kopi. Nah, kopi yang digunakan teknik French press ini disarankan adalah kopi yang kasar. Kenapa? Kalau kopi yang halus, dia akan masuk ke dalam kopinya. Ya, jadi sebaiknya penggunaan French press ini adalah untuk kopi-kopi yang kasar. Dan ampas dari kopi yang digiling halus akan merembes, ya kalau dia halus. Merembes melalui filter, ada saringannya di sini. Filter dari French press tersebut dan hasil seduhannya Anda akan bercampur dengan kopi tersebut. Nah, kopi ini, kopi yang digiling halus juga bisa membuat kopi seduhan. Tetapi terlalu pahit akibat over ekstraksi atau terekstrak terlalu banyak. Ya, jadi kalau alat French press ini tidak sulit dan tidak susah, dan ini sering Anda temukan di mana-mana. Mudah sekali, tetapi banyak sekali penyalahgunaan atau bukan penyalahgunaan, tapi cara penggunaan yang tidak benar, sehingga menghasilkan rasa kopi yang berbeda. Ya, nah ini French press. Nah, baik, kita coba lihat lagi mocha pot. Ya, jadi mocha pot ini salah satu alat yang sangat diminati, terutama orang-orang, mohon maaf, ini orang-orang Asia Putih, Afrika Putih. Ya, orang Afrika Putih itu adalah orang-orang Arab, ya. Nah, bukan Arab maklum ya, orang Arab. Jadi alat seduh ini adalah mocha pot yang biasa mereka gunakan untuk menyeduh kopi. Ini banyak sekali, ya. Dan ini bentuknya sama seperti teko, tetapi ini antara bagian bawah dan atas bisa dibuka. Ini ada kita buka, dan di tengah ini tertutup dan ini tertutup. Ya, jadi di bagian bawah kita masukkan kopi, ya. Kemudian ini adalah air. Kemudian kita panaskan. Ketika kita panaskan, kemudian air ini akan mendidih dan akan menghasilkan sebuah tekanan. Tekanan ini akan menuju ke tabung, jadi di antara ini ada tempat kopinya, dan dia akan mengalir dan akan menghasilkan air, dan kopi akan masuk ke atas. Nah, pada tekanan tertentu, air sudah bercampur dengan kopi akan naik menuju tabung penampung espresso ini melewati jalur pipa yang ada di hasil espresso. Jadi ada pipa kecil seperti ini di atasnya, ini air, kemudian ini kopi, kemudian nanti dipanaskan dan dia akan naik ke atas. Dan mocha pot ini adalah penggemarnya sangat banyak. Hampir semua orang menyenangi mocha pot ini karena memang tekniknya yang unik, dan dia boleh Anda gunakan, Anda masak langsung di kompor boleh, atau juga di plat panas juga boleh. Yang penting air di dalam ini mendidih, kemudian akan mendesak si kopi ini akan keluar dengan ekstraknya ke bagian atas dan kemudian Anda minum. Ini adalah mocha pot. Kemudian ada lagi AeroPress. Nah, AeroPress ini adalah salah satu metode yang menggunakan alat seduh manual. Jadi alat seduh manual ini adalah tekanan udara yang dihasilkan ekstraksi seduhan. Jadi ditekan, ya, ada air dan kopi di dalam ini, kemudian sehingga keluar ekstraknya. Nah, ini harganya sangat murah. Dan juga proses penyeduhan kopi ini cenderung tidak membutuhkan waktu yang lama, ya. Tetapi tekanan yang ada di sini akan membuat ekstrak biji kopi akan lebih merata. Nah, ini cocok buat Anda yang suka karakter kopi manis. Cara seduhnya adalah manual brew ini adalah mengurangi tingkat keasaman kopi. Jadi tingkat keasaman itu akan menjadi berkurang dengan proses menggunakan AeroPress. Nah, berbeda dengan mocha pot tadi, dia mengandalkan sebuah tekanan. Jadi tekanan air yang panas akan mengalir ke atas, yang over ekstraksi. Tetapi kalau ini adalah tekanan dari atas menuju ke bawah, sehingga kopi atau ekstrak kopinya akan turun ke bawah. Nah, AeroPress ini tidak perlu masak air, ya. Jadi dia, namun kita membutuhkan tenaga, ya, untuk menghasilkan kopi sehingga dia bisa ngepres sampai ke bawah. Cukup dengan bantuan tekanan kuat tenaga kita, espresso dan krema khasnya bisa keluar dengan secara maksimal.
Nah, Aeropress namanya. Nah, ini bisa Anda dapati dimanapun, dan ini harganya juga tidak terlalu mahal. Baik, kemudian kita lihat lagi. Nah, satu lagi ya. Jadi alatnya nggak banyak. Ini alat-alat yang manual yang digunakan. Nah, satu lagi adalah rock presso. Sebenarnya kata rock presso ini adalah kata dari rock, ya bukan ROK ya, ROCK sebenarnya ya. Tapi di pasaran lebih dikenal dengan rock press. Ya, rock ini berasal dari salah satu metode di Amerika. Ya, rock itu keras ya, batu keras, tapi menggunakan tekanan. Nah, alat seduh manual yang sering digunakan untuk membuat espresso. Nah, sekarang sudah banyak mesin. Tinggal tekan-tekan keluar ya. Ini alatnya sama. Ada alat untuk membuat kopinya. Kemudian kita masukkan kopi, kita tekan kopinya, kita masukkan ke dalam, diikat. Kemudian Anda dimasukkan air di sini. Anda dengan menggunakan tenaga akan mengepres tekanan air dan juga sehingga akan keluar, ditekan kopinya dan akan keluar ekstra kopi. Anda menggunakan tenaga Anda. Ya. Nah, dengan desain yang cukup sederhana, portable, dan ramah akan lingkungan, karena tidak membutuhkan listrik, tapi Anda hanya membutuhkan tenaga Anda. Nah, kalau 1-2 gelas ya oke, tapi kalau ada 10 gelas, Anda bisa jadi adirai. Ya. Nah, tapi ini adalah salah satu teknologi secara manual, dan ini juga sangat banyak ya, dan memiliki cita rasa yang akan berbeda dibandingkan dengan cita rasa yang lain. Nah, oke, jadi ada 7 alat ya, ada 7 alat dalam sebuah alat-alat seduh secara manual. Saya belum mengajarkan Anda dalam bentuk secara mesin, karena secara mesin itu mudah sekali. Anda tinggal tekan tombol, semua yang Anda inginkan akan jadi. Tetapi secara manual, Anda memiliki 6 ya atau 7 alat yang menjadi salah satu bagaimana mengekstrak kopi menjadi rasa yang luar biasa. Ya. Sejuta kopi, secangkir kopi memiliki cerita yang banyak. Akan menghasilkan cita rasa yang banyak. Nah, banyak modifikasi yang sudah dilakukan. Bahkan saya juga sempat searching, nyari-nyari, ada sebuah alat yang digunakan berasal dari piston motor, ya, karena di tengahnya memiliki piston, kemudian memiliki tekanan, dan tekanan itu dibuat sehingga akan menghasilkan tekanan kopi dan air, dan akan mengeluarkan seduhan kopi yang sangat menarik. Sebenarnya, kalau saya melihat dari sebuah karakteristik kopi, yang paling menarik di kopi itu adalah bagaimana cara Anda menyeduh kopi. Ya, kalau minum mudah, ya, masuk mulut rasa selesai. Tapi bagaimana Anda membuat cita rasa itu menjadi wow, atau membuat cita rasa itu yang menjadi luar biasa, sehingga ketika orang minum kopi Anda akan balik lagi. Saya ingin seperti kemarin, ya, atau saya ingin seperti kopi ini. Nah, ini merupakan salah satu cita rasa yang bisa dibuat melalui beberapa teknik seduhan. Dan teknik seduhan ini juga tidak sembarangan. Seperti saya katakan tadi, dia memiliki kualitas kopi yang baik, cita rasa, dan sebagainya akan dibentuk bagaimana proses mengeksplorasi atau juga membuat sebuah kopi itu menjadi kopi yang sangat nikmat. Oke, baik. Itu adalah alat-alat yang bisa Anda lihat dan juga Anda ketahui dan kita pelajari, ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham, ya, ataupun Anda bisa mengenal. Jadi seperti saya katakan tadi, ada beberapa alat seduh kopi yang memang digunakan terutama dalam penyeduh kopi. Apalagi pada mata kuliah barista kali ini. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Pakai alat yang dibakar, yang tadi Bapak bilang uap-uap itu dibakar ya Pak, pakai api asli ya Pak. Ya, dibakar, benar sekali. Sipon ya? Ya, sifat. Ya. Jadi Saya karena pernah lihat Pak, tapi nggak lihat gimana cara kerja sih. Ya, jadi alat sipon ini memang Anda pasti pernah lihat, tapi Anda nggak tahu itu untuk apa mungkin ya.
ini dibakar. Jadi air panas ada di dalam ini, kemudian dibakar, kemudian uap air. Jadi kan ini kan tertutup ya, tapi ada pipa, ada selangnya nih, pipa kaca yang naik ke atas. Nah, uap air ini akan masuk ke atas. Nah, ketika uap air itu naik dan dia menyesuaikan, kemudian akan ketarik kembali. Jadi kan sistemnya kalau ini kedap, nah yang satu naik, yang satu turun. Namanya juga kedap udara ya. Pasti dia akan berpindah. Nah, jadi uap airnya naik ke atas, dia akan tersedot kembali, kopinya turun ke bawah. Jadi lama-kelamaan ketika panas ini sudah maksimal airnya, kopinya akan turun ke bawah. Nah, ya. Ini ada satu lagi yang lebih unik lagi sebenarnya kalau Anda lihat teknologi Vietnam Drip tadi. Teknologi Vietnam Drip ini banyak orang memodifikasi, ya. Dan alat seduhnya juga ada juga mungkin Anda pernah lihat dengan teknologi kopi yang disajikan dalam bentuk dingin. Air dingin yang diteteskan di kopi kemudian ditampung satu tetes per tetes. Ya, sebuah teknologi, bukan teknologi sih sebenarnya, sebuah apa ya, orang mencari sebuah metode ataupun mencari bagaimana sebuah kenikmatan kopi dengan berbagai cara, ya. Salah satunya adalah salah satu dari alat yang ada yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya, boleh silakan. Pak, ini saya mau tanya untuk rasa dari espresso sendiri, Pak. Itu gimana, Pak? Maksudnya apa espresso itu? Misalnya kita kalibrasi nih. Apa espresso itu dapat rasa ketika ya pahitnya hilang atau ada kala kita pengen asamnya, seperti udah dapat asamnya, seperti itu udah pas. Atau menurut Bapak gimana Pak rasa espresso yang paling bagus, Pak? Oke, ada dua sih sebenarnya. Sekarang dilihat dari beberapa sisi. Ada yang sisi pecinta kopi, ada juga sisi penikmat kopi, ada juga sisi adalah orang minum kopi. Jadi penikmat kopi dan peminum kopi tidak sama. Ya, kalau sebenarnya pada dasarnya kopi itu tidak pahit. Tapi yang membuat pahit itu adalah mindsetnya. Ya, saya juga di awal pertama sekali minum kopi, ya saya mengatakan bahwa kopi itu pahit. Tapi saya pernah mendapatkan kopi itu tidak pahit. Itulah di V60. V60 menciptakan saya, membuat image saya bahwa kopi itu tidak pahit. Anda boleh coba sekali-sekali. Minum V60, tapi benar yang buatnya. Kebetulan waktu itu teman saya seorang barista, dia buat khusus buat saya untuk V60. Dan itu kita minum tanpa gula, dan itu ketika Anda minum ada sisa rasa manis yang tinggal. Dan itu tidak menggunakan gula sama sekali. Nah, kalau tadi kamu tanya tentang espresso, bagaimana sih espresso? Mungkin kamu akan bertanya bagaimana espresso yang paling enak, gitu ya, atau espresso yang paling bagus. Nah, masing-masing memiliki cita rasa yang berbeda. Terkadang kopi Arabica menghasilkan cita rasa yang menarik. Ada juga Robusta juga akan menghasilkan cita rasa yang bagus. Tetapi kalau Arabica tanpa mencampurkan gula, ya saya katakan bahwa makanya orang minum kopi menggunakan gula sukrosa atau gula putih akan menghasilkan asam. Tetapi makanya banyak pencinta kopi, mereka akan minum kopi itu dengan gula merah. Tidak akan menghasilkan asam. Atau Anda jangan menggunakan gula sama sekali, itu akan menciptakan yang lebih baik. Orang sakit lambung pun boleh minum kopi, ya. Orang yang nggak bisa minum kopi juga jadi bisa minum kopi. Tapi ingat satu hal, kopi tidak dicampur dengan yang lain. Nah, faktanya kondisi saat ini kopi yang ada di pasaran itu banyak campurannya. Ya, jadi ketika dicampur ini akan menjadi efek yang tidak baik. Sebenarnya akibat efek yang tidak baik inilah yang menciptakan nama kopi itu menjadi buruk. Ya, contoh misalnya kopi beras. Mungkin kalau orang yang takingan pasti tahu nih. Saya nggak tahu di awal apakah Anda ada belajar enggak tentang campuran kopi. Nah, kopi beras. Kopi itu dicampur dengan beras. Ada juga kopi dicampur dengan pinang. Ada juga dicampur dengan arang. Ya, ada juga dicampur dengan yang lain. Banyak sekali pencampuran-pencampuran kopi dengan benda-benda lain.
dan itu menjadi cita rasa yang khusus. Mohon maaf, saya sebut merek. Anda duduk di Solong, minum kopi, gulai kering. Sama nggak Anda minum di Solong yang ada di Nyak Makan? Serupa. Beda, Pak. Serupa tapi tidak sama. Benar ya? Iya. Serupa tapi tidak sama. Ya orang buat. Yang membedakannya adalah yang buatnya. Kenapa? Si pembuat pasti memiliki teknik khusus. Misalnya, pertanyaan saya. Ketika orang seduh kopi, Anda lihat kopi manual, dia angkat setinggi-tingginya. Saringannya diangkat tinggi-tinggi banget. Kenapa kira-kira? Kenapa harus tinggi-tinggi ya? Dekat-dekat kan juga bisa. Biar keren, Pak. Oh, biar keren. Oke, ada lagi yang bisa jawab. Biar berbuih gitu, Pak. Biar krimnya dapat, Pak. Berbuih gitu. Ya, ini dapat ya. Bisa bagus. Oke, baik. Nah, sebenarnya secara teoritis ya, kalau Anda melihat satu sisi biar keren nih, wah, angkat tinggi-tinggi biar nampak keteknya gitu ya. Kan biar maco gitu ya kalau bisa dibilang ya. Bahkan kalau Anda lihat di orang buat kopi itu di belakangnya itu ada pelataran deh, kayak panggung, agak tinggi orangnya, padahal orangnya pendek gitu ya. Tinggi supaya dia bisa angkat kopi tinggi. Nah, sebenarnya secara teoritis itu adalah semakin tinggi Anda angkat, air yang jatuh ke dalam gelas adalah berinteraksi dengan oksigen yang ada sekitarnya. Namanya droplet. Nah, semakin tinggi akan semakin banyak oksigen yang masuk ke dalam kopi. Makanya dia akan muncul krema. Putih kan? Ada lapisan putihnya seperti buih putih di atas kopi. Nah, ini sebenarnya salah satu teknik. Semakin tinggi diangkat, sebenarnya kopi itu akan semakin menarik, semakin enak. Kenapa? Di dalam kopi mengandung oksigen lain. Ya, ada oksigennya juga. Ya, atau ketika droplet semakin tinggi, semakin enak. Sama seperti orang tanya, kenapa sih teh tarik ditarik-tarik? Ya, sebenarnya teh tarik bukan ditarik-tarik gitu ya, tetapi teh itu diambil dimasukin dalam satu tempat ke tempat yang lain, dikocok, tapi cara kocoknya tinggi-tinggi gitu. Nah, itu adalah sebenarnya bagaimana teknik pencampuran sehingga rasa kopi itu ataupun rasa teh tadi itu menjadi salah satu cita rasa yang lebih bagus. Nah, jadi gitu ya. Jadi diangkat tinggi-tinggi itu bukan karena keren gitu ya. Sudah, tetapi dia memiliki cita rasa yang khusus. Ya, jadi cita rasa itu memang dibentuk dengan cara teknik dia bikin. Nah, teknik proses pembuatan yang dia buat itu akan membentuk cita rasa yang tersendiri. Nah, ya sebenarnya itu kalau ada yang mau paten bisa dipatenin loh. Ya. Cara membuat kopi dengan cara 2 buah gayung besar, kemudian dengan satu saringan kopi yang sangat tinggi, ya, kemudian menjadi apa namanya mengangkat sampai dengan 1 meter, ya, sehingga kopinya turun di atas gelas butiran-butiran sehingga dia akan menghasilkan rasa nikmat yang berbeda. Nah, saya pikir itu salah satu cita rasa. Makanya toko yang sama Anda minum pasti orang yang berbeda yang buat pasti akan memiliki cita rasa yang berbeda karena tekniknya. Ya, ada juga orang yang belum menunggu air panas, ya. Ada yang memang benar-benar dia membuat kopi menunggu sampai air itu benar-benar panas. Karena biasanya pada suhu 80 derajat Celcius atau 70 derajat 75 derajat sampai dengan 80 derajat Celcius, ekstrak kopi ataupun bubuk kopi ketika kena pada tekanan suhu 80 derajat Celcius dia bisa mengekstrak lebih optimal sehingga rasa kopi itu lebih menarik. Makanya kalau kopi di apa namanya di espresso, mesin espresso itu kan suhunya sudah dikontrol sehingga dia menghasilkan cita rasa yang menarik. Kenapa? Dapat kopinya gitu ya. Nah, ya jadi itu yang menjadikan sebuah perbedaan sebuah cita rasa kopi. Ya nanti Anda masuk di step berikutnya di cita rasa kopi. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Silakan boleh bertanya. Pak, Ya. kalau misalkan di alat rock press itu kenapa bisa beda-beda rasa, Pak? Setiap orang bikinnya. Ya. Jadi jangankan di rock press, di alat espresso saja orang yang buat akan berbeda. Tahu Anda di mana kuncinya?
ketika ada cangkirnya, Anda taruh kopi, ya kan? Atau ada slotnya kan, masuk 2 slot. Nah, slot itu ketika Anda tekan, namanya di press. Waktu di temper, Pak. Ya, benar. Ketika di press, kalau pressnya nggak bagus, kalau istilah orang barista namanya ekor. Muncul ekor tikus nggak? Nah, kalau ketika muncul ekor tikus, bagus. Ketika nggak muncul ekor tikusnya, berarti tekanannya nggak bagus. Nah, rock press itu adalah gerakan manusia. Jadi seberapa kuat kita tekan, seberapa cepat kita tekan, akan mempengaruhi dari krema yang akan keluar dari ekstrak kopi itu sendiri. Makanya sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tekan kuat sekali, dia akan menghasilkan krema bagus. Tetapi ketika saya nggak sanggup lagi ngikatnya, rasa kopi saya dengan rasa kopi yang kedua pasti akan berbeda. Ya, jadi kuncinya sebenarnya adalah di tekanannya juga sangat mempengaruhi. Saya pernah sekali ikut dengan teman-teman, ya sesama barista, mereka ya menguji seberapa panjang sih ekor tikus yang bisa Anda buat. Ya, jadi ekor tikus ini ya, istilah ekor tikus ya. Ekor tikus ini muncul ketika berapa kuat sih tekanan yang Anda bisa lakukan. Semakin padat, semakin kuat akan menghasilkan ekor yang lebih panjang. Sebenarnya adalah korelasi dengan jumlah partikel yang ada ketika pada tekanan air yang ada pada suhu tertentu. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan kalau mau bertanya. Kada? Pak, bahan nanti Bapak share di grup, Pak. Oke, nanti saya akan share bahan materinya di di grup ya, di grup perkuliahan. Baik, Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi tentang teknik bagaimana proses seduh penyeduhan, karena tingkat penyeduhan ini Anda boleh buka warung kopi, Anda boleh buka tempat minuman kopi. Yang pasti buatan Anda akan berbeda dengan yang lain. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa espresso bisa memiliki rasa yang sama? Ada yang bisa jawab? Atau Starbucks lah. Ya, Starbucks memiliki rasa kopi yang sama. Ada yang bisa jawab kenapa bisa sama? Ada? Kenapa setiap Starbucks pasti rasanya sama, nggak beda? Karena biji kopinya sama, Pak. Karena cara pembuatannya kan sama, Pak. Orang buatnya gradingnya bagus, terus biji yang dipakai aku bagus, nggak ada rasa sama. Kan hanya orang-orang yang harus punya grading lah, yang harus bisa menjadi Starbucks. Baik, ada lagi yang mau berikan komentar? Kenapa bisa sama? Ya, jadi sebenarnya kenapa Starbucks bisa memiliki rasa yang sama? Kita juga bisa membuat rasa yang sama. Yang mempengaruhinya adalah mesinnya, ya, karena dia menggunakan mesin yang sama dan juga si baristanya juga diajarin yang sama, pasti akan menghasilkan nilai standar yang sama. Yang pasti mereka punya SOP-nya. Artinya banyak sekali orang bisa punya mesin yang sama, tetapi cara operasionalnya yang tidak sama. Ya, seperti saya katakan tadi, misalnya Anda minum kopi di Solong. Minum kopi di Solong. Solong 1 sama Solong 2. Solong 1, Solong 2 pasti berbeda. Bahkan di Solong yang sama aja Anda bisa menghasilkan kopi yang berbeda. Kenapa? Karena memang mereka sebenarnya tidak memiliki SOP yang sama, standar yang sama. Ya, jadi kalau kita memiliki standar yang sama, cara yang sama, sudah pasti akan menghasilkan cita rasa yang sama. Walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Ya. Nah, jadi sebenarnya adalah yang kita pelajari hari ini adalah alat seduh manual, ya, manual brew, ya, bukan
mechanic brew ya. Jadi karena manual brew, kita akan coba bagaimana kita mengeksplor cita rasa itu dengan manual brew. Tapi sebenarnya di beberapa negara, bahkan di Indonesia sendiri, bagi pecinta kopi, mereka lebih memilih manual brew. Ya, manual brew. Kenapa? Karena memang rasanya berbeda. Kalau mesin udah standarnya gitu aja mesinnya. Ya, kalau enak-enak gitu aja. Ya, nah, yang membedakan manual brew adalah cita rasa dan bentuknya dan juga cara menyajikannya. Yang perlu kita lestarikan, salah satu yang saya sampaikan di awal tadi seperti kopi cup. Tahu ya kopi cup ya? Mudah-mudahan Anda tahu ya, tahu kopi cup. Kopi yang Anda minumnya pakai gelas terbalik. Di mana Anda bisa temukan? Aceh Barat bisa Pak, kalau di Banda Aceh di Batam. Oke. Nah, itu adalah salah satu saya pikir itu adalah sebuah culture yang unik buat orang dan juga buat pecinta kopi itu unik sekali. Ya, kopi di balik kopinya minumnya pakai pipet ya. Nah, itu memang kopi khas di daerah bagian barat ya, bagian barat Aceh, terutama Barat Daya, Melabu dan sebagainya dan seterusnya. Di sana Anda bisa temukan itu kopi-kopi cup seperti itu. Artinya adalah kopi yang cara penyajiannya berbeda. Nah, ada juga penyajian-penyajian lain yang dicampur ya, istilahnya kalau di barista itu adalah kopi blend. Ya, kopi blend itu campuran kopi A dengan kopi B, bisa juga arabica dengan robusta. Itu juga sangat menarik dan rasanya memiliki cita rasa yang sangat menarik. Nah, tapi tergantung kepada cita apa namanya bagi pecinta-pecinta kopi. Nah, ada juga seperti ya banyak. Saya pikir Anda juga sudah belajar di awal tentang bagi jenis-jenis kopi, piberry, kemudian long berry, kemudian juga sampai wine coffee dan sebagainya. Salah satu misalnya wine coffee. Wine coffee ini adalah salah satu kopi yang tidak diharapkan. Kopi yang tidak diinginkan, tetapi menjadi sebuah nilai cita rasa yang sangat tinggi. Dan juga menjadi sebuah permintaan yang sangat meningkat, mengalahkan kopi-kopi yang specialty dan sebagainya. Ini adalah salah satu perkembangan kopi yang sangat bagus, terutama adalah bagaimana proses penyeduhannya. Ingat, wine coffee Anda seduh dengan cara yang salah, Anda akan sakit perut. Ya, kenapa? Karena itu adalah wine coffee adalah salah satu proses proses pengolahan dengan menggunakan fermentasi atau digunakan secara fermentasi sehingga menghasilkan kopi yang memang benar-benar kopi sudah dilalui dengan berbagai metode dan juga proses penyeduhannya juga perlu penyeduhan yang sangat sensitif. Nah, dan banyak yang lain ya. Jadi memang pembentukan cita rasa memang berasal dari bagaimana kita membuat, bagaimana kita proses, dan juga bagaimana cara kita menyeduhnya. Ya, dan juga tidak bisa kita pungkiri banyak sekali warung-warung kopi tradisional ya. Cara penyeduhannya justru lebih enak padahal kopinya kopi biasa. Ya, kopi beras atau kopi pinang ya. Kalau bagi pecinta kopi mungkin sudah bisa merasakan ini adalah kopi beras, ini adalah kopi pinang atau kopi yang lain, kopi arang juga banyak sekali, bahkan ada kopi-kopi yang lain jenis-jenis lain yang dicampurkan memang sengaja. Yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah kopi. Yang kedua adalah memang memberikan cita rasa yang baru. Yang ketiga supaya memang konsumennya lebih murah. Ya, nah, itu adalah perilaku konsumen dan juga terhadap cita rasa kopi yang bisa dibentuk dengan berbagai bentuk. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Pak, kayak saya pernah baca Pak, Boleh. kopi dicampur kombucha Pak. Pas saya baca kombucha itu kayak bakteri lah Pak. Itu kayak mana Pak? Ya. Oke. Jadi kombucha itu adalah salah satu mikroba, ya. Jadi kombucha ini sebenarnya dikenal dengan minuman fermentasi namanya. Jadi kombucha ini adanya di Jepang, ya. Di Aceh sudah ada juga, di Indonesia juga sudah ada namanya kopi kombucha. Jadi kopi kombucha ini adalah kopi yang difermentasi dengan bakteri yang namanya adalah saya lupa namanya. Istilahnya kombucha ya. Jadi kopi difermentasi, kemudian kopi itu kopi minuman kopi ya, bukan kopinya, bukan biji kopi
tapi minuman kopi yang difermentasi, kemudian minuman itu akan hasil proses fermentasi oleh bakteri itu akan dihasilkan minuman yang namanya adalah minuman kombucha. Ya, saya ada satu penelitian tentang kombucha, memang tentang pembuatan kombucha dari kulit kopi ya. Jadi biasanya orang buat kalau dari kopi harganya sangat mahal, tetapi saya memanfaatkan limbah kopi menjadi sebuah teh. Salah satunya ada. Jadi kombucha itu teh sebenarnya, ya. Teh ya, teh cuman namanya karena menggunakan bakteri kombucha ya, dijadikan adalah proses minuman kombucha ya. Jadi itu adalah minuman kombucha adalah salah satu minuman fermentasi yang merupakan minuman teh yang diproses dengan cara proses fermentasi. Nah, kopi kombucha juga ada, sudah banyak. Kalau Anda mau cari sekarang mungkin harganya mahal ya. Saya nggak tahu, di Aceh juga sudah ada beberapa yang sudah menjual kopi kombucha. Itu minuman kopi yang difermentasi, ya, minuman ya, bukan biji kopi ya, tetapi minuman yang difermentasi sehingga menghasilkan cita rasa yang berbeda dengan yang lain. Begitu kira-kira. Nanti kalau memang nggak paham, saya akan berikan contohnya minggu depan. Apa sih kombucha itu relatif dengan kopinya, ya. Bagian dari kopi juga sih, tetapi apa namanya itu metode yang digunakan untuk menghasilkan produk ataupun diversifikasi produk minuman baru. Begitu. Gimana? Sudah paham ya? Nanti kita ini lagi. Berarti dia Pak, berarti dia Pak cuman air yang difermentasi terus dicampur ke kopi Pak biar jadi satu inovasi baru. Tahu gimana? Jadi kopi itu ya, prosesnya adalah kopi itu dimasukin ke dalam wadah, kemudian ditambahkan kombucha, namanya starter kombucha. Sama seperti bikin nata de coco. Oh iya, nata de coco. Sama seperti nata de coco. Jadi dia ada bakteri dalam bentuk starter, kita belinya starter ya, starter kombucha namanya. Nah, kita masukkan ke dalamnya, kemudian kita tutup dengan kain, kemudian kita ikat. Karena proses kombucha ini adalah semi aerob. Jadi dia tidak bisa langsung kena udara, tetapi bisa menggunakan, dia hidup dengan menggunakan udara, tetapi dia harus kita tutup. Ya, kita tutup dengan kain ya supaya dia bisa, udaranya juga bisa masuk sehingga dia bisa berkembang, nanti dia akan menjadi sebuah perubahan air itu. Nah, air itu setelah jadi baru disaring kembali, baru kita minum. Itulah yang dinamakan adalah kopi kombucha. Nah, tidak hanya kopi, jadi juga biasanya digunakan teh kombucha ataupun tergantung dari source-nya atau bahannya. Sama seperti proses pembuatan nata de coco. Ya, nata de coco kan air kelapa ya. Air kelapa kemudian ditambahkan starter, kemudian ditutup selama 7 sampai dengan 14 hari, kemudian setelah dia sudah menjadi keras ya. Tapi bedanya nata de coco itu menjadi keras. Nah, yang keras ini adalah bakteri. Nah, bakteri inilah yang kemudian direbus, kemudian dimasak, dipotong-potong, Anda makan. Yang Anda makan nata de coco itu adalah bakteri. Ya, bukan apa-apa ya, bakteri yang sudah mati, yang sudah keras ya, kemudian Anda dipotong-potong, kemudian direbus, diolah supaya tidak menghasilkan asam, kemudian Anda makan. Nah, si kombucha ini adalah bakterinya juga, bakteri yang tadi starter tadi dimasukkan ke dalam kopi, dia akan kopi tadi sebagai bahan makanan dia, ya starter dia, sehingga dia akan berubah berkembang biak dan sebagainya di situ, sehingga akan menghasilkan sebuah cita rasa yang lain. Nah, jadi ada bakteri starternya di dalamnya, tapi dia akan mati sekitar 3 sampai dengan 4 hari atau 7 hari lah. Nah, dia akan mati, kemudian minuman itu akan kita minum, ya, disaring dan sebagainya. Kita minum dan menjadi minuman yang dinamakan adalah minuman berfermentasi ya. Kira-kira seperti itu proses pembuatannya. Hampir sama dengan proses pembuatan wine atau anggur dan sebagainya. Tapi wine dan anggur kan wine sama anggur sama ya. Prosesnya itu kan dibarik ya, di barel ya, bahasa Indonesia barel. Dalam barel yang di dalam drum kayu yang ditutup, kemudian diberikan lubang sedikit supaya dia bisa membutuhkan oksigen sehingga dia bisa menghasilkan proses fermentasi yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Ada lagi? Pak, kombucha itu Scooby ya? Iya, benar Scooby ya, benar Scooby.
Yang kayak apa namanya bakteri pembuatan di Yakult ya kan Pak? Iya, betul sekali. Iya, namanya Scooby, saya lupa ya. Scooby. Ya, Scooby, benar. Oke, ada lagi Scooby bakteri ya biasanya itu, maksud saya. Jadi Iya. Scooby itu singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Ya, jadi apa namanya ya, yang digunakan untuk pembuatan biasanya kombucha Scooby. Nah, itu adalah bakteri dan ragi yang ada di dalam minuman itu ataupun di dalam air itu. Makanya tadi saya katakan dia buat apa namanya kombucha, kopi atau Scooby ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi namanya Scooby ya benar. Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Scooby singkatannya. Ya, benar sekali. Terima kasih sudah disampaikan. Saya lupa. Ada lagi? Kalau kopi yang di mix sama buah fermentasi itu ada standarnya Pak, buah-buah apa aja gitu. Soalnya saya pernah minum juga kopi sama fermentasi nanas gitu. Tapi kalau metodenya salah tuh bisa bikin mabuk juga Pak. Salah. Pasti. Mungkin Anda pernah lihat nggak orang minum kopi dengan durian? Itu belum sih Pak. Oh belum. Saya belum sih. Hati-hati, Anda boleh coba, tapi hati-hati ya, lihat jantungnya ya. Jadi saya lupa di daerah mana saya pernah rasakan juga tuh. Jadi orang minum kopi pakai durian. Kopi kental dicelupin durian dalamnya. Ya, jadi memiliki rasa sensasi yang sangat tinggi gitu ya. Anda tahu durian memiliki kolesterol yang sangat tinggi, kopi memiliki tingkat kafein yang sangat tinggi. Nah, sebenarnya apakah boleh dicampurkan dengan segala jenis buah? Nah, saya nggak tahu kalau di sini, tapi kalau di THP itu ada mata kuliah namanya mata kuliah pengetahuan bahan. Jadi kita belajar bagaimana menggabungkan satu bahan makanan dengan bahan yang lain, boleh atau tidak, gitu ya. Nah, pada konteks ini kopi mungkin buah apa saja yang bisa kita campurkan, gitu ya, yang bisa kita gabungkan. Nah, kalau kita lihat dari sisi komposisi, kopi itu adalah kafein, ya. Jumlah kafein yang sangat tinggi, ya hampir 93%, 73-93% itu adalah kafein yang ada di dalamnya. Nah, kandungan kafein ini juga sangat mempengaruhi dengan faktor-faktor yang lain. Jadi buah apa aja boleh sih sebenarnya Anda campur asal tidak berefek dengan kafein. Nah, tidak kontra dengan kafein. Ya ada beberapa bahan-bahan yang memang tidak bisa dengan kafein. Ya. Saya lupa itu apa aja bahannya, tetapi pada umumnya kalau mau dicampurkan boleh, tapi juga harus dilihat dalam konteks bagaimana proses pencampurannya. Ya, proses pencampuran ini sebenarnya Anda juga harus belajar juga di barista, ya. Salah satu contoh misalnya ya, kebetulan saya dulu sempat jadi apa namanya ya barista juga, tapi untuk pembuat minuman wine, ya. Jadi bagaimana Anda mencampurkan supaya minuman itu tidak berbuih. Ya. Jadi Anda harus bibir botol dengan gelas harus disandingkan, kemudian dimiringkan 60 derajat Celcius, 60 derajat, kemudian Anda tuang sehingga airnya tidak berbuih. Atau ada satu teknik juga bagaimana Anda membuat sebuah lapisan. Jadi minuman itu saya bisa buat sampai 5 warna. Ya, 5 warna kita bisa bikin minuman itu. Bagaimana caranya? Ada caranya. Ya, jadi ada tekniknya. Bagaimana cara kita membuat sebuah minuman supaya warnanya itu bisa berseparasi gitu. Nah, untuk bisa separasi ini ada namanya tingkat suhu. Jadi suhu dingin akan lebih berat dibandingkan dengan suhu panas. Ya. Makanya kalau Anda lihat beberapa minuman, ya kalau nggak pernah lihat minuman keras, lihat di film juga boleh. Ya. Gelas minuman itu biasanya ditaruh es dulu, baru dituangkan minuman. Dia nggak pernah dia taruh minuman dulu, baru dia taruh es. Ya betul Pak. Iya kan, benar ya? Es Benar dulu. Pak. Kenapa? Gimana? Ya Pak, taruh es dulu udah, baru taruh air. Iya. Pas terakhir. Iya betul. Jadi kalau Anda taruh air dulu, taruh es namanya es dingin. Ya, atau es kosong.
Ya, jadi es dulu, kemudian faktor suhu juga akan menentukan bagaimana bentuk si minuman itu tadi. Ya, nah itu ada teknik-teknik khususnya tersendiri ya. Jadi kalau Anda mau campurkan dengan buah-buahan yang lain ataupun proses pencampuran yang lain, silahkan saja, tetapi juga harus dilihat dari faktor dari sisinya ya. Kopi ya, ada mitos atau fakta ya. Kopi dengan manggis tidak boleh ya. Sebenarnya bukan tidak boleh sih, boleh aja, tetapi kalau pure manggisnya dan kopi biasanya itu kopi yang mengandung gula. Biasanya efeknya adalah pada proses gula. Kopi ditambahkan gula, kemudian Anda jadi lauran kopi, kemudian Anda makan manggis. Efek gula dengan gula manggis tidak sesuai sehingga akan menghasilkan racun. Ya, jadi makanya orang habis minum kopi nggak boleh makan manggis. Ya, jadi sebenarnya adalah karena dalam kopi itu Anda campurkan gula. Nah, faktor gula tadi akan bereaksi sehingga akan menghasilkan CN dan sebagainya. CN itu warnanya biru, jadi sehingga akan menghasilkan racun. Nah, boleh dicampurkan apa saja, tapi mungkin salah satunya yang sudah real ya, itu adalah manggis yang tidak bisa Anda campurkan dalam kopi. Mungkin bisa, ya, tapi saya nggak pernah coba juga. Tapi mungkin bisa, tapi jangan ada gulanya. Karena memang faktor yang menjadi sebuah provokasi dalam kopi itu adalah gula sebenarnya. Kopi itu sebenarnya ya tidak bersalah ya, tapi karena ditambahkan benda-benda yang lain akan menjadi suatu bentuk yang lain gitu ya. Nah, kalau mau coba boleh, tapi jangan diminum dulu, lihat aja reaksinya. Ya, tapi saya tidak menganjurkannya. Ya, tapi silakan Anda campurkan dengan buah-buah yang lebih normal sehingga bisa digunakan untuk variasi ataupun modifikasi minuman baru. Ya. Oke, ada lagi? Boleh, silakan kalau mau bertanya. Kita masih punya waktu beberapa menit. Ada? Tidak? Pak, kita ada praktek, Pak. Saya nggak tahu, kalau mudah-mudahan ada ya, tapi saya nggak tahu, ini tergantung nanti kalau memang bisa offline kita akan praktek. Seharusnya juga saya nggak tahu di awal apa Yusa apakah Anda sampaikan, seharusnya kalian juga karena kan materinya ini sudah materi kekompetensi ya, artinya ketika diuji kompetensi Anda mendapat sebuah sertifikat dari BNSP seharusnya gitu ya. Mudah-mudahan nanti Pak Boy Bayhaki bisa ke arah ke situ gitu ya. Dan itu berguna nanti ketika Anda mau bekerja. Anda punya sertifikat barista, Anda bisa bekerja di tempat ya yang dibutuhkan lah. Di kafe dan sebagainya. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan ada ya. Kalau saya sih lebih berharapnya ada, kalau memang ini lebih menarik prakteknya daripada teorinya soalnya. Ya. Nanti boleh ditanyakan aja ke apa namanya, ke administrasinya, ke siapa, ke Bu Ani ya, atau ke Pak Boy, atau juga ke Pak Yusa juga boleh. Ada lagi? Baik, Pak. Boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya dan juga mau hal-hal tentang bagaimana penggunaan alat press dan sebagainya. Karena materi di berikutnya nanti kita akan coba lihat materi yang lain. Ada? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita akan sambung di minggu depan. Boleh ya kita kuliah di pagi hari ya, sekitar jam 10 ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh kali pun. Boleh ya, jadi kita nggak kuliah di jam 2 ya. Oke, baik. Kalau gitu kita akan ketemu di minggu depan, di hari Sabtu di jam 10 ya. Saya catat jam 10, nanti kita bikin reminder di grup supaya ingat di jam 10 pagi di hari Sabtu ya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Nanti bahannya saya akan share di grup, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan hal-hal lainnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya keluar, saya mohon izin kalau memang boleh dibuka kamera, kita akan foto bukti kita sudah kuliah hari ini.